Si Anne ini bikin Raja Henry ke-8 jatuh cinta, ninggalin istrinya, dan sampai berani ngelawan gereja demi nikahin dia. Tapi semua itu berakhir dengan eksekusi atau kepalanya dipenggal. Hai, selamat datang di channel aku, Anissa Ortega, tempat dimana kita ngobrol sejarah-sejarah seru, sejarah yang kadang romantis, kadang gelap, tapi seringkali tragis. Hari ini aku bakal cerita tentang cewek yang bakal bener-bener ngubah sejarah Inggris, namanya Anne Boleyn. Anne Boleyn ini diperkirakan lahirnya pada tahun 1951. Ayahnya bernama Thomas Boleyn, seorang diplomat yang cukup berpengaruh. Sementara ibunya dari keluarga bangsawan. Mereka emang bukan keluarga super elit sih, tapi punya ambisi besar untuk dekat dengan keluarga kerajaan. Anne punya kakak perempuan namanya Mary Boleyn yang duluan masuk ke istana. Nah, kayak si Anne, si Mary juga kontroversial. Dia itu jadi selir atau selingkuhan para bangsawan Inggris dan bahkan dia jadi selir si Raja Inggris ke-8. Dan kabarnya si Mary juga punya anak dari si Raja Henry ke-8, tapi dia nggak yakin kalau ini beneran anaknya si Raja atau enggak ya, karena dia itu tidur dengan banyak laki-laki dari kalangan bangsawan. Tapi hubungan antara Mary dan Raja Henry ke-8 ini cuma sementara guys. Si Mary ini ditinggalin tanpa gelar, tanpa kekuasaan. Anne ngeliat itu semua, terus dia mikir kayak, gue nggak mau nasib kayak kakak gue mau lebih dari sekedar cewek yang disayang terus dibuang. Gue pengen jadi istri sah, gue pengen jadi wanita classy yang berwibawa gitu guys. Ayahnya Anne, si Thomas, emang dari kecil tuh ngelihat kalau Anne tuh beda kayak Mary. Anne itu tuh kayaknya pinter, terus juga rada-rada pemberani gitu. Dia tuh kelihatan banget kalau dia tuh jenius gitu guys. Nah, karena Thomas ngelihat potensi anaknya si Anne, dia ngirim si Anne itu belajar ke luar negeri. Pertama, si Anne itu dikirim belajar ke Belanda, terus lanjut Anne dikirim ke Prancis untuk belajar. Di dua negara itu, si Anne itu belajar di lingkungan kerajaan. Dia belajar banyak, kayak belajar seni, belajar bahasa, belajar musik, belajar politik, belajar diplomasi, dan dia tuh belajar gimana jadi wanita bangsawan kelas atas yang sesungguhnya gitu. Terus pas Anne balik ke Inggris di awal tahun 1920-an, dia tuh udah jadi cewek yang beda banget dari cewek-cewek lain di Inggris pada umumnya guys. Dia tuh pinter, terus dia tuh punya gaya yang elegan, terus dia juga punya pembawaan yang bikin orang tuh kayak langsung nengok gitu, kayak pusat perhatian banyak orang. Setelah beberapa saat dia balik dari Inggris, dia akhirnya dapat kerjaan nih guys sebagai pelayan buat Ratu Catherine of Aragon, istrinya Raja Inggris Henry ke-8. Nah, karena si Anne ini kerja buat istrinya Raja Henry ke-8, akhirnya si Raja Henry ini kan ngeliat si Anne gitu kan. Nah, nggak butuh waktu lama, si Raja ini mulai tertarik sama Anne. Tapi beda sama cewek-cewek lain, si Anne itu nggak langsung mau gitu gak sama si Raja Henry. Nah, dia tuh kayak tarik ulur, terus dia tuh kayak gengsi gitu guys, kayak jual mahal. Si Raja Henry itu tuh udah nikah sama Catherine tuh udah puluhan tahun gitu guys, tapi akhirnya setelah dia ngeliat Anne, dia tuh bener-bener kepincut, dia tuh jatuh cinta, dia tuh ngejar-ngejar Anne sebegitunya gitu ya, sampai ngerayu segala. Tapi si Anne tuh bilang sama Raja Henry, kalau kamu mau aku cuma jadi selir atau selingkuhan kayak kakak aku si Mary, maaf banget, aku tuh nggak mau, aku mau jadi istri sah. Nah, si Raja Henry ketika dia digituin sama si Anne yang biasanya dia dapat apapun yang dia mau, dia tuh malah jadi makin penasaran gitu sama si Anne. Dia tuh malah dari situlah dia tuh bener-bener obsesi sama si Anne. Akhirnya dia mulai mikir gimana caranya supaya dia bisa menceraikan istrinya si Catherine dan menikahi si Anne secara resmi. Si Raja Henry ke-8 bener-bener ngejar Anne itu sampai lama banget guys, selama 7 tahun, bayangin 7 tahun guys. Tapi si Raja Henry itu nggak bisa nikah sama si Anne karena menurut peraturan gereja Roma Katolik gitu ya, mereka tuh Raja Henry tuh nggak bisa cerai dari istrinya si Catherine guys. Jadi dia tuh harus
Gimana dia tuh mikir gimana caranya supaya dia tuh bisa cerai dari istrinya gitu. Nah, disinilah kelihatan banget pengaruh Anne. Dia tuh pinter banget main strategi. Dia tuh kasih Henry buku-buku reformasi agama, ngobrol soal ide-ide baru dari Eropa. Terus akhirnya si Anne juga bilang, kenapa sih kita harus selalu nurut sama Roma? Raja Inggris kan harusnya punya kuasa penuh atas negaranya, termasuk gerejanya juga. Nah, akhirnya si Raja Henry yang tadinya ragu jadi mikir juga kan, iya juga ya, gue tuh bikin gereja sendiri aja gitu. Gue cerai, terus gue nikahin Anne, dan gue akhirnya bisa pemimpin gereja gue sendiri gitu. Akhirnya si Raja Henry ke-8 keluar dari gereja Katolik, bikin gereja Inggris. Dan dia sendirilah yang jadi pemimpin gereja itu, guys. Si Anne ini bilang kalau dia tuh bakal ngasih anak laki-laki ke Raja Henry ke-8. Akhirnya mereka tuh berdua nikah secara diam-diam, guys. Tapi pada tahun 1993 akhirnya si Henry dan Anne ini nikah secara resmi, dan akhirnya si Anne jadi Ratu Inggris. Nah, setelah menikah dan beberapa bulan kemudian si Anne ini hamil, terus akhirnya dia melahirkan, guys. Nah, kita seneng kan akhirnya si Anne ini melahirkan itu, tapi pas dilihat ternyata anaknya perempuan, guys. Enggak seperti bayangan atau harapan Raja Henry ke-8 gitu. Dia kan pengen banget punya anak laki-laki yang bisa menjadi pewaris tahta kerajaan dia, guys. Tapi akhirnya yang lahir malah anak perempuan. Nah, si anak perempuannya ini dinamain Elizabeth. Ya, dialah yang menjadi Ratu Elizabeth pertama. Setelah putri Elizabeth pertama ini lahir, Raja Henry ke-8 ini tuh masih kecewa berat, guys. Dia tuh bener-bener pengen punya anak laki-laki. Nah, tapi si Anne ini tuh tetap yakin gitu, dia tuh bisa kasih penerus tahta untuk Pangeran Henry ke-8. Dia tuh mulai aktif di politik, dukung reformasi gereja, terus bantu perkuat posisi keluarga Boleyn juga gitu. Nah, tapi sayangnya si Anne itu tuh akhirnya keguguran terus gitu, guys. Nah, akhirnya si Raja Henry itu tuh benar-benar kecewa gitu karena si Anne itu nggak bisa ngasih dia anak laki-laki. Nah, setelah menikah dengan Raja Henry ke-8, terus ngelahirin putri Elizabeth pertama, masalah mulai, guys, buat si Anne Boleyn ini tuh. Satu demi satu dia tuh mulai punya banyak masalah. Masalah dengan perkawinannya dengan Raja Henry ke-8, terus dia juga keguguran terus kan tadi. Terus dia juga dapat tekanan gitu, guys, yang dari rakyatnya sendiri karena banyak yang nggak suka sama dia, guys, karena rakyat tuh masih sayang sama Ratu Catherine gitu, istri pertamanya dari Raja Henry ke-8. Akhirnya si posisi Anne ini makin goyah, guys, di kerajaan Inggris gitu. Setelah keguguran demi keguguran, Henry akhirnya mulai capek nunggu anak laki-laki dari Anne. Dan dia mulai tertarik sama cewek lain, guys, namanya Jane Seymour. Nah, di saat yang sama musuh-musuh Anne ini tuh mulai bergerak gitu, guys. Orang-orang yang gak suka sama Anne tuh mulai menyudutkan si Anne, seperti kayak Thomas Cromwell, penasihat Henry yang dulu dukung Anne, sekarang malah jadi musuhnya sendiri gitu. Di tahun 1936, Anne dituduh telah berselingkuh dengan 5 pria sekaligus, guys, termasuk adiknya yang namanya George Boleyn. Gila, absurd banget sih tuduhan ini tuh, kayak bener-bener kejam gitu, guys. Nah, ternyata di balik semua tuduhan itu tuh yang ngatur tuh Raja Henry ke-8 sendiri, guys. Karena si Raja Henry ini tuh udah pengen bebas banget dari si Anne dan pengen banget nikahin Jane Seymour, selingkuhan barunya itu. Gara-gara semua tuduhan itu, si Anne akhirnya dihukum mati, guys. Nah, dia tuh dikasih 2 pilihan, mau dibakar atau dipenggal. Dan akhirnya si Raja Henry ke-8 ini tuh katanya memberikan belas kasih untuk Anne, untuk supaya dia tuh dipenggal aja ketimbang dibakar, yang kayaknya bakal matinya tuh sakit banget gitu, guys. Kayak sedih banget gitu. Tapi sebelum si Anne ini dihukum mati, dia tuh diminta tanda tangan untuk menanulir pernikahannya dia dengan Raja Henry ke-8. Akhirnya setelah pertimbangan karena banyak orang yang terlibat,
dan keluarganya tuh diancam untuk dibunuh juga, dieksekusi juga. Akhirnya dia rela untuk menandatangani bahwa pernikahannya dengan Raja Henry ke-8 itu dianggap nggak ada atau dianulir oleh gereja Inggris gitu guys. Nah akhirnya setelah itu Anne itu diadili, semua saksi, semua bukti yang nggak masuk akal, akhirnya dia dinyatakan bersalah dan dia akhirnya dihukum mati. Setelah Anne Boleyn dinyatakan bersalah di pengadilan pada tanggal 19 Mei 1936, Anne Boleyn dibawa ke Tower of London. Dia tuh pakai gaun abu-abu dan dia tuh katanya tuh saat itu tenang gitu guys, sebelum saat dia dieksekusi mati. Nggak kebayang sih guys, kayak pasti mencekam banget kan situasinya bagi si Anne Boleyn sendiri. Dan di Tower of London itu guys, di kastilnya itu guys, kalau kalian tahu itu tuh deket laut kan, deket jembatan Tower of London itu tuh dingin banget guys. Karena aku pernah kesana dan bener emang ya mencekam gitu guys. Yang lebih sedihnya lagi nih guys, ternyata si Raja Henry ke-8 ini sendirilah yang membawa Algojo dari Prancis untuk mengeksekusi mati istrinya si Anne Boleyn ini. Katanya buat eksekusi yang lebih terhormat. Dan setelah itu Anne berlutut dan dalam sekali tebasan pedang Anne akhirnya meninggal dunia, kepalanya terpisah dari tubuhnya guys. So sad. Cerita Anne Boleyn nggak berhenti sampai di situ guys. Anak perempuan yang dulu dianggap sebagai kegagalan, Ratu Elizabeth pertama, dia tuh tumbuh jadi ratu terbesar dalam sejarah Inggris. Di bawah Ratu Elizabeth pertama ini, Inggris tuh masuk dalam masa keemasan. Zaman Shakespeare, zaman kekuatan laut, dan juga kejayaan budaya Inggris itu terjadi saat si Ratu Inggris Elizabeth ini tuh berkuasa. Dari cerita Anne Boleyn ini kita bisa belajar bahwa Anne ini bukan sekedar ratu yang dipenggal, tapi dia itu perempuan yang bikin raja tunduk, dia tuh perempuan yang pinter, dia tuh mengubah gereja Inggris, dan dia bahkan mengubah sejarah Inggris itu bergeser ke arah revolusi guys. Walaupun dia kalah pada akhirnya, tapi warisannya jauh lebih besar dari siapapun yang berusaha menghapusnya nih guys. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kira-kira tokoh sejarah siapa lagi yang kamu pengen denger ceritanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!